Ada malam di mana tirai antara dunia kita dan alam tak kasat mata menipis. Malam di mana energi bergejolak dan bisikan-bisikan dari dimensi lain terasa begitu dekat. Malam satu suro, sebuah gerbang. Gerbang yang konon terbuka lebar untuk hal-hal yang tak kasat mata. Halo para penjelajah misteri, malam ini kita akan menyelami salah satu malam paling sakral, paling mistis, dan bagi sebagian orang paling mengerikan di tanah Jawa, malam satu suro. Ini bukan sekedar pergantian tahun malam penanggalan Jawa, ini adalah sebuah momen yang telah mengakar kuat dalam budaya kita, sedemoti nuansa sakral dan mistis yang tak bisa diabaikan. Sejarah mencatat malam satu suro adalah perpaduan unik antara tahun baru Islam, satu Muharram, dan tradisi Jawa kuno, sebuah harmoni yang justru menciptakan ketegangan spiritual. Karena malam ini, energi alam semesta diyakini mengalami perubahan signifikan mencapai puncaknya dan konon gerbang gaib itu terbuka. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam ke jantung misteri ini, kalian harus paham satu hal fundamental. Weton. Ini bukan cuma tanggal lahir biasa. Weton adalah kombinasi yang unik antara 7 hari dalam seminggu, Senin sampai Minggu, dengan 5 hari pasaran Jawa, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Kombinasi ini menghasilkan 35 weton yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan energinya sendiri. Ibarat sidik jari spiritual kalian, dan di malam satu suro, beberapa sidik jari ini jadi incaran. Kenapa harus waspada? Bayangkan ini, energi alam semesta yang biasanya tenang di malam ini bergejolak, memuncak seperti badai spiritual yang siap menerjang. Dan di tengah badai itu ada konsep yang disebut sengkolo dan was gede. Sengkolo itu semacam kekuatan negatif, nasib buruk atau kemalangan yang bisa menimpa individu. Sementara was gede adalah hari yang tidak menguntungkan atau sial, terutama ketika bertepatan dengan weton tertentu, memperkuat kerentanan individu terhadap pengaruh negatif. Di malam satu suro, weton-weton tertentu diyakini menjadi incaran sengkolo atau target energi negatif. Mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk bahaya, mulai dari penyakit fisik, kecelakaan, gangguan mental, hingga gangguan spiritual langsung. Dan yang paling merinding, mitos gerbang gaib konon di malam hari, tirai antara dunia kita dan alam tak kasat mata yang dihuni makhluk halus atau roh leluhur menjadi sangat tipis. Roh-roh berkeliaran bebas dan dalam beberapa mitos bahkan mungkin mencari tumbal. Ya, tumbal ini bukan sekedar cerita pengantar tidur. Ini adalah peringatan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan introspeksi diri. Dan inilah dia, 4 weton yang menurut Primbon Jawa harus ekstra waspada di malam satu suro. Jika kalian atau orang terdekat kalian punya weton ini, dengarkan baik-baik. Karena di malam ini, kalian mungkin tidak sendirian. Yang pertama, Selasa Pahing. Weton ini dipercaya sangat rentan menyerap energi negatif. Ibarat spons yang haus, mereka jadi incaran sengkolo karena titik was gede mereka bertemu pas di malam suro. Konon mereka yang lahir Selasa Pahing sebaiknya jangan keluar rumah, kecuali benar-benar mendesak. Perbanyaklah laku spiritual karena bayangan gelap bisa mengintai di luar sana. Kedua, Sabtu Wage. Weton ini punya energi khusus yang diyakini dapat menarik sengkolo atau nasib buruk, terutama di bulan suro. Neptu tinggi mereka dikaitkan dengan energi besar yang bisa jadi pedang bermata dua. Jaga lisan, jaga perilaku, fokuslah pada ibadah dan kontemplasi di dalam rumah. Jangan sampai energi besar itu menarik hal yang tak diinginkan. Ketiga, Sabtu Kliwon. Hari Kliwon sendiri sudah dikenal punya energi spiritual yang kuat. Erat kaitannya dengan hal-hal gaib. Dan di bulan suro, pengaruhnya berlipat ganda. Mereka yang Sabtu Kliwon bisa jadi magnet bagi gangguan spiritual. Dianjurkan untuk menghindari tempat sepi atau keramaian yang tidak perlu. Perkuat batin kalian dengan doa dan zikir, karena di malam ini kalian mungkin tidak sendirian. 4. Rabu Legi. Khususnya bagi satu suro yang jatuh pada Rabu Legi, weton ini dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan atau kesialan jika nekat keluar rumah.
Sebaiknya batasi aktivitas di luar, manfaatkan malam ini untuk introspeksi diri, serta memperkuat hubungan spiritual karena terkadang bahaya itu datang bukan dari luar tapi dari kelalaian kita sendiri. Tapi bukan cuma weton-weton itu. Ada pantangan umum yang berlaku untuk kita semua di malam 1 Suro. Ini bukan sekedar mitos, ini adalah cara leluhur kita menjaga diri dari hal-hal yang tak terduga, dari energi yang tak terlihat. 1. Jangan pernah keluar rumah. Ini yang paling sering didengar. Konon makhluk halus dan roh leluhur berkeliaran bebas. Bahkan ada yang mencari tumbal. Tetaplah di dalam rumah. Lindungi diri kalian dari bahaya yang tak terlihat. Jangan bicara kasar atau berisik. Ada tradisi tapa bisu, di mana orang-orang memilih diam bahkan tanpa makan minum. Kenapa? Karena di malam ini kata-kata buruk yang terucap bisa jadi kenyataan. Jaga lisan kalian, jaga ketenangan batin. Setiap bisikan bisa jadi doa atau kutukan. 3. Hindar hajatan atau pesta besar. Menikah atau menggelar pesta di bulan Suro dianggap pamali, bisa membawa bencana atau nasib buruk bagi pasangan atau keluarga ini. Ini bukan cuma soal tradisi, tapi juga penghormatan terhadap kesakralan malam ini. Jangan sampai kebahagiaan kalian ternoda oleh hal yang tak diinginkan. Jangan pindah rumah atau membangun. Aktivitas besar seperti pindah rumah atau renovasi juga dilarang. Dipercaya bisa membawa nasib buruk dan malapetaka. Di malam yang penuh energi gaib ini, meminimalkan risiko kecelakaan ada kuncinya. Karena siapa tahu ada penghuni baru yang tak kasat mata ikut pindah bersama kalian. Lalu apakah kita hanya bisa pasrah dan takut? Tentu tidak. Malam 1 Suro dibalik semua misterinya adalah momen spiritual yang mendalam. Ini kesempatan untuk menyucikan diri atau rewiring batin, menata ulang niat dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Ada juga tradisi tirakat seperti mubeng benteng, berjalan kaki mengelilingi keraton dan keheningan total tanpa alas kaki atau jamasan pusaka. Membersihkan benda-benda pusaka ini adalah pengendalian diri, mohon keselamatan dan menghormati warisan leluhur. Fokus sah pada ketenangan batin dan pengendalian diri, karena kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Malam 1 Suro adalah cerminan kekayaan budaya kita. Kalian tidak harus mempercayai setiap mitos secara harfiah, tetapi memahami dan menghormati tradisi adalah kunci untuk memahami siapa kita. Ini bukan tentang ketakutan, tapi tentang eling lan waspada, mengingat dan berhati-hati. Ini adalah kesempatan untuk refleksi mendalam, memperbaiki diri dan memperkuat fondasi spiritual kita. Jadi malam 1 Suro nanti waspadalah, tapi jangan takut. Jadikan ini momen untuk tumbuh. Dan ingat, di balik setiap bayangan selalu ada cahaya. Sampai jumpa di penjelajahan misteri berikutnya.